Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Andong, Bapak Giyato Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Andong, dan yang kami banggakan teman-teman calon guru penggerak angkatan ke-9 SMA Negeri 1 Andong. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita banyak karunia, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama hadir duduk untuk saling berbagi terkait diseminasi budaya positif. Yang kedua, selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa dapat mengikuti ajaran dan perilaku beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan dan pengarahan dari Kepala SMA Negeri 1 Andong, yang kelima acara inti, yang keenam tanya jawab, dan yang ketujuh adalah refleksi dan penutup. Marilah kegiatan diseminasi budaya positif kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yang keempat sambutan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri sejenak. Marilah kegiatan diseminasi budaya positif kita buka dengan Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu doa kepada Bapak Agus Priyatno, Sarjana Pendidikan Islam Magister Pendidikan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru yang kami hormati pula, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon ridho Allah Subhanahu wa taala
salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha min jami'il ahwali wal ahwal wa taqabbal lana ajr wa taqabbal biha sayyi'at wa tarfa'na biha sallallahu alaihi jami'il hawati wal hayati wa badal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya Rahman Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini, ya Allah, kami berkumpul di ruangan ini, ya Allah, dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan Sipil SMA Negeri 1 Amtu. Berkalinya ya Allah, dan lancarkanlah acara ini, ya Allah. Semoga acara ini mendapatkan keridhaan Engkau, ya Allah, dan membawa manfaat bagi kita semua dan keluarga yang di sekitar ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami meminta pertolongan agar acara ini bisa terselenggara dengan baik dan mendapatkan manfaat bagi diri pribadi dan pada semua yang ada di SMA Negeri 1 Amtu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu sambutan dan pengarahan dari Kepala SMA Negeri 1 Andong kepada Bapak Kiyoto Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Islam wa kalimatul haq wa alihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa hanifa wa nasanan dan muslimin. Syahadatan dan Allah wa sallallahu wa syahadatan Muhammad dan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, baik itu Bapak Ibu CGP calon guru penggerak Angkatan 9, juga Bapak Ibu BCGP bakal calon guru penggerak yang kami hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang ini kita masuk dengan tempat yang tidak terkira, yang sangat banyak, yang tak mungkin dihitung, sehingga kita bisa beraktivitas selama kegiatan ini penuh manfaat berkah untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan lantunan atau ucapan dan rasa syukur ini nikmat yang diberikan oleh Allah senantiasa ditambah, dan ditambah. Berikutnya, salawat juga salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita istiqomah meneladani beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda hari ini adalah diseminasi budaya positif ya, di SMA Negeri 1 Andong. Nah, ini sudah angkatan kedua berarti Bapak Ibu ya, untuk CGP. Barangkali Bapak Ibu dulu ada yang pernah terlibat. Nah, hari ini dilibatkan kembali. Atau kemarin belum terlibat, hari ini terlibat. Maka kita syukuri bahwa sekolah kita ini sebagai sekolah penggerak memiliki guru-guru penggerak, calon guru penggerak, dan juga Bapak Ibu yang semuanya siap tergerak, bergerak, dan bergerak. Ini patut kita syukuri karena ketika sebuah benda itu tidak bergerak, yaitu tentunya ya, itu pun tidak baik. Yang namanya air saja itu ketika tidak bergerak itu bisa jadi bahaya. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah meninggalkan rumah lebih dari 2 hari, ada tampungan air di ember di situ, ya, itu saja dipegang saja sudah tidak enak, kayak ada lumut gitu ya. Kalau ini ada lama Bapak pakai ada manis-manisnya ya. Tapi kalau air yang bergenang di ember itu kan kayak ada lumut-lumutnya gitu. Itu tidak baik. Ya. Semakin lama tidak bergerak tidak baik. Maka air yang mengalir itu akan senantiasa jernih. Nah, Bapak Ibu kita semuanya yang senantiasa bergerak menggerakkan, insya Allah akan selalu fresh ya, selalu segar. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa diseminasi ini penting? Karena Bapak Ibu tidak semua Bapak Ibu guru itu berkesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak. Mungkin Bu Winarni dan Bu
Naning. Naning Mbak Ana. Kalau pendatar masih bisa sebenarnya Bu. Sudah nggak bisa. Oh sudah nggak bisa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi ibu-ibu ini kan sudah banyak pengalaman, ya hanya untuk mendaftar tidak diperkenankan gitu, tidak diperkenankan, tidak diizinkan karena usia begitu. Nah tetapi tidak menghalangi kita semuanya untuk sama-sama belajar. Maka ada destinasi ini, mudah-mudahan meskipun tidak ikut pendidikan itu penggerak, kita semuanya bisa bergerak menggerakkan bersama-sama seiring sejalan gitu ya. Karena dalam satu komunitas itu ada yang memang geraknya sama gitu ya, ada yang apa bahasa istilahnya ya, kalau dalam mendorong muatan itu ya, ada yang bekerja sama bareng-bareng begitu, tapi ada yang memosisikan diri dia menumpang kendaraan yang sedang melaju itu, bahkan ada yang menghambat. Nah, kalau di filmnya ada ya, nanti tidak saya tayangkan, saya tidak pernah ada sih. Nanti coba dilihat bersama. Tapi kita berada dan meyakini ya semangat kegiatan ini semuanya bergerak bersama seiring sejalan begitu ya. Nah Bapak Ibu, disiplin positif ini menjadi sesuatu yang penting karena memang eranya sudah berubah. Zaman saya SD itu masih ada dinding gitu ya. Nah, biasanya kalau ada anak yang nakal punya panjang itu dipukul pakai dinding gitu ya. Bukan penggaris yang panjang yang dinding gitu ya. Nah, kemudian di JW bahkan ada teman saya itu punya merokok ini ya pakai selamat pakai rokoknya itu terjadi. Tapi kan saat ini sudah tidak zamannya ya, sudah tidak era anak-anak sekarang tidak bisa dilakukan dengan seperti itu. Padahal menjadi disiplin, menjadi tertib itu adalah kebutuhan. Nah apa yang dilakukan ya kebudayaan ya. Mulai dari kalau bahasa di CGP itu apa? Keyakinan kelas ya. Nah, kesepakatan bersama. Jadi tidak outdoor, pokoknya ada aturan seperti ini. Kalau mau ikuti, ya silakan keluar, tidak seperti itu. Tapi diajak berdua bersama. Yuk kita ingin SMA Negeri 1 Andong ini maju, tertib, disiplin. Nah, kalian punya usul apa agar bisa tertib, disiplin? Oh iya Pak, datangnya tepat waktu. Oke, kita sepakati ya. Datang tepat waktu itu berapa? 650 Pak, 7 Pak, dan sebagainya. Nah, diajak diskusi sehingga anak-anak ikut merasa memiliki melu hadar ini. Harapannya kalau dia ikut merumuskan, akhirnya lebih taat harapannya. Dan nanti ada konsekuensi. Kalau melanggar, mungkin sudah kesepakatan bersama. Kalau melanggar nih, ada konsekuensinya. Bahasanya sekarang bukan sanksi ya, konsekuensi kalau tidak salah namanya. Ada konsekuensi tertentu dan ini harus relevan dengan apa yang dia langgar. Jadi kalau belum lama ini di Jawa Timur ada ya, dia tidak mengerjakan tugas disuruh lari-lari tanpa alas kaki sampai melengkung, itu tidak sesuai. Misalnya Pak Menteri memberi tugas ke anak, kemudian pengumpulannya terlambat. Apa yang dilakukan? Konsekuensinya kalau sudah kesepakatan bersama dikumpulkan tanggal 25 misalnya. Nah itu dirumuskan bersama juga. Apa yang menjadi konsekuensi sehingga ya semuanya serba nyaman gitu ya. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya yang saya ingat dulu itu di budaya positif, meskipun sedikit diragukan, adalah adanya restitusi. Anak nakal itu tidak langsung kena sanksi gitu ya, tidak langsung divonis bahwa ini nakal dan sebagainya, tapi diajak diskusi dulu ya. Saya menceritakan bagaimana kondisinya. Oh ini mengapa kamu melakukan itu, dampaknya apa, bagaimana agar itu tidak terulang. Ya pada kawan saya mengatakan, Mas caranya untuk berhasil kira-kira penjahat itu orang gitu ya. Terus narapidana kan rasa perlu penjara cukup direstitusi. Ya ini kan pandangan ya berbeda. Tapi kita mengupayakan karena anak ini masih sangat mungkin berubah, lebih mudah berubah. Konon kalau kita mendidik anak itu bagai mengukir di atas batu, dia agak sulit, tetapi ini akan membekas lama bahkan selamanya. Tapi kalau memberitahu, ngajari orang dewasa itu seperti mengukir di atas air. Ya gampang, kamu jangan ulangi ya gampang. Tapi besok
dibiasakan dengan kebiasaan yang baik, nanti akhirnya jadi baik juga. Karena anak-anak itu cenderung meniru. Ketika kita memperlakukan dengan baik, dia pun akan berlaku dengan baik. Tapi kalau kita perlakukan dengan tidak baik, anak-anak pun juga demikian, nanti akan berlaku tidak baik. Nah, mungkin teori fisikanya Bapak Ibu di sini yang lebih paham ya. Ada di lingkungan seperti itu. Nah, kalau dalam psikologi itu ada istilah muncul kepribadian. Ya, kalau di sekolah kita ini dikondisikan dengan sesuatu yang baik, yang salah akan jadi baik. Kalau saya dekat Mas Arjo yang setiap hari itu murojaah hafalan surat juz 30 gitu, ya saya akan awal-awalnya terbiasa mendengar dan bisa jadi saya akan mengikuti. Tapi kalau saya ikut apa ya, misalkan ya Darboy, tiap hari gabungnya Darboy. Ya, ini Darboy pasti tipe ya, pasti tipe. Darboy yang saya ikuti ya nanti yang terulang Darboy. Jadi pembiasaan ini penting Bapak Ibu. Saya pengalaman sendiri, sehari semalam saya dampingi anak piknik yang diputar itu adalah Nela Karisma. Terus-terus dia terngiang-ngiang gitu kan. Kita sarang-sarang mereka gitu saya masih ingat. Karena sehari semalam, jadi 9 bulan seperti itu lah ya. Itu teringat. Nah, harapannya di sekolahnya nanti yang dibiasakan anak baik sehingga ya, anak-anak akan jadi lebih baik dan lebih baik. Ya, kita tidak mungkin mengubah dunia ini semudah balik lapangan, tidak mungkin ya. Tetapi ada upaya bersama, gerakan bersama meskipun kecil yang nanti bisa mengubah menjadi lebih baik. Ya. Kalau tidak salah ada satu makam yang dituliskan ya, dulu ingin mengubah dunia, apapun coba melakukannya, maka aku gagal. Kemudian ingin mengubah negaramu, sudah mulai tapi aku gagal. Kemudian aku turunkan, aku ingin mengubah masyarakat di sekitarku. Aku coba-coba ternyata juga gagal. Akhirnya aku menurunkan target, ingin mengubah keluargaku. Ternyata juga tidak berhasil. Akhirnya aku putuskan mengubah diriku sendiri. Andai kata aku mulai dari mengubah diriku, sangat mungkin aku mengubah keluargaku. Dari situ kemudian sangat mungkin mengubah masyarakatku, negaraku, bahkan dunia. Ya, jadi diubah dari dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu kita ada di sini ya, dalam rangka untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik, mendisiplinkan secara positif, membudayakan secara positif, dan endingnya mudah-mudahan anak-anak kita benar-benar menjadi anak-anak yang memang betul-betul bermanfaat bagi nusa dan bangsa, menjadi solusi bagi permasalahan di dunia. Jadi Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Beli-belian untuk dikasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Andong atas sambutan dan pengarahan. Baik, acara berikutnya akan dimoderatori oleh Ibu Hamalidah Fitrianingsih, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Hamalidah kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Anas atas kesempatannya. Permisi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita mulai sesi sharing ya dan diskusi tentang budaya positif. Nah sebelumnya saya punya pantun dulu supaya lebih ceria. Izin ya Bapak Ibu. Mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara hari ini berjalan lancar. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu di sini pernah mendengar tentang budaya positif? Pernah ya? Atau mungkin tadi baru saja. Nah, di dalam forum ini nanti
budaya positif jenisnya apa saja, dan juga yang jelas mudah-mudahan bisa memberikan insight baru bagi kita. Oh ternyata selama ini saya mengajarnya begini, oh seharusnya begini. Karena seperti tadi yang Pak Ki bilang bahwa zaman sudah berubah, jadi kita harusnya menyesuaikan. Begitu langsung saja kita sambut. Nah, kita sambut pemaparan yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal oleh Pak Adi Nurrahman SPD. Kepadanya dipersilakan. Kita beri aplaus untuk Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mantep ya. Oke. Bapak Kepala SMA Satu Andong yang terhormat, Bapak Ibu Guru CPP Angkatan 9 dan Insya Allah CPP Angkatan 10 yang saya hormati. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit berbagi tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di modul CPP kami ini adalah modul terakhir pada modul 1 ya, di mana materi disiplin positif ini saya kira saya yakin kita sudah sering menerapkan ya. Banyak hal yang sudah kita terapkan di sini, hanya saja mungkin kita kurang mengenal ini ternyata disiplin positif, terapan-terapan yang sudah kita lakukan. Oke, langsung saja Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum kita mulai, ini saya minta Bapak Ibu untuk berpasangan, tapi pasangan sementara nih, hanya diskusi itu aja. Nanti ketika pulang boleh berpasangan dengan pasangan yang sah, kecuali saya. Ada kertas kecil, Pak. Kertas kecil begitu. Minta tolong dibagikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta tolong untuk masing-masing menuliskan sesuatu yang sangat berharga. Kemudian jangan sampai siapapun tahu, termasuk pasangan yang ada saat ini ataupun rekan-rekan yang di sebelahnya. Jadi sifatnya benar-benar rahasia. Silakan. Oke. Monggo silakan dituliskan sesuatu yang berharga bagi panjenengan semuanya. Monggo boleh, barang boleh. Dalam hidup, dalam pendidikan, monggo silakan. Yang jelas sangat-sangat berharga. Maksudnya untuk dituliskan, benda asal bunda, atau mungkin orang, nama maksudnya monggo, atau profesi atau apapun monggo yang paling berharga. satu, dua, Monggo, paling berharga. banyak juga boleh, asalkan cukup kertasnya. Dan mohon
mohon diingat untuk tidak memperlihatkan ke teman-temannya yang lain. Kalau sudah, sekarang silahkan dilipat dan genggam di tangan yang paling kuat, bisa tangan kiri atau tangan kanan. Sudah? Kalau sudah, silakan ke pasangannya masing-masing dan ingat tangan yang paling kuat. Pasangan mau silakan. Dilarang berdua. Oke, sudah berpasangan? Oke, kalau sudah berpasangan, silakan masing-masing dengan cara apapun mencoba merebut atau mencari tahu, ya itu satu tangan ya. Nah, tangan yang lain mau silakan bagaimana caranya. Boleh tidak dengan fisik ya, boleh dengan bujukan, boleh dengan memperkenalkan. Boleh, itu juga boleh. Tujuannya adalah Bapak Ibu bagaimana bisa merebut atau mengetahui atau meminta barang yang berharga dari temannya. Dibujuk juga boleh, menggunakan rayuan juga boleh. Terima kasih. Adakah yang berhasil merebut atau meminta? Kalau pindah Pak, Bagaimana? pindah kertas Pindah? dan buka itu. Oh, pindah kertas. Artinya berarti berhasil dipaksa tadi? Ya karena saya ajak batu kertas kuning Pak, menang dia. Ya, oke, terima kasih. Berarti tadi diajak kemudian bersedia ya? Bersedia untuk mengikuti saran ajarannya tadi. Oke. Ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, kira-kira dari kegiatan yang kita lakukan ini apa yang bisa kita petik? Kira-kira hal yang bisa kita petik dari kegiatan mulai dari menulis, yang tadi kemudian kita menyimpannya, kemudian mencoba untuk merebut dan sebagainya, mempertahankan sebagainya. Mempertahankan ya udah. Mau baca lagi? Itu sifat dasar manusia, kepo. Kemudian menggosip dan sebagainya. Oke, dari pengalaman Bapak Hasan dan Pak Yudi tadi, kira-kira kenapa kok bisa mengambil atau memindah jari tangan yang tadi yang paling kuat dijaga kok kemudian bisa sampai terambil? Itu kira-kira kenapa Pak Guru Pak Hasan ya? Jadi Pak, tadi kan posisi
apa yang harus saya pertahankan itu di tangan kami. Terus kemudian Pak Yudi mempersuasi untuk mengajak bermain kertas batu putih, menganalogikan dengan sepak bola Malaysia dan Indonesia. Tentu saya pilih Indonesia dulu. Nah, ternyata pada waktu bermain kertas batu putih itu terpaksa kami harus milih membuka, milih menutup atau menjadi putih. Nah, itu selalu menjadi batu kan gitu ya. Jadi dua alternatif, jadi putih atau jadi kertas kan gitu. Jadi ada unsur pemerkosaan maksudnya. Ya. Tapi dengan ikhlas saya bukan. Demikian terima kasih. Iya, terima kasih Pak Jan. Mohon tepuk tangan Pak. Ya, dari pembelajaran tadi artinya adanya Pak Hasan membuka kertas yang isinya membuat tangan yang isinya sesuatu yang berharga tadi atas dasar kerelaan. Jadi tadi dipaksa, saya ulangi, tadi dipaksa dengan cara apapun tidak diberikan, tapi kemudian dengan bujukan bujukan mau, tapi betapapun membujuk Pak Hasan tetap tidak mau memberikan. Tapi akhirnya karena strategi yang berhasil, kemudian memaksa Pak Hasan untuk mengikhlaskan dan akhirnya ikhlas untuk membuka tangannya, maka akhirnya rahasianya terbongkar. Ini kan artinya berarti sebetulnya tidak ada satupun di luar kita yang bisa mengontrol diri kita untuk melakukan sesuatu kecuali diri kita yang ikhlas untuk melakukannya. Gitu. Kita menuju teori kontrol ini dari Dr. William Glasser. Ini tahun 1984. Ini saya baru lahir, tapi Dr. William Glasser sudah punya teori bahwa guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan ilusi berikutnya adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah sebuah ilusi. Karena pada dasarnya tadi kita sudah mencoba melakukan tadi bahwa sebenarnya tidak ada satupun termasuk kita itu bisa mengontrol murid kita. Barangkali kita hanya bisa, Mas, contoh, kalau buang sampahnya Mas ke tempat sampah, tapi kalau siswa tersebut tidak mau, ya tetap sampahnya akan berada di tempat sebelah. Atau Mas, monggo kita sholat bareng. Kalau si murid tidak bersedia ya tetap tidak mau. Atau Mas, kita sholat tak ketat atau tak seret ke penjara. Kalaupun tidak mau, ya tetap tidak akan terjadi. Gitu. Kemudian membuat orang merasa bersalah dan sebagainya ini, saya kira sama artinya kita tidak bisa mengontrol siapapun kecuali diri kita sendiri. Lanjut. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bapak Giaton selaku kepala sekolah, bagaimana kita untuk melakukan perubahan itu harus kita mulai dari diri kita sendiri, karena pada dasarnya perubahan itu tidak bisa kita tolak. Mau tidak mau kita harus berubah. Kalau di sini yang terkait dengan kita masih sering barangkali saya sendiri sesekali masih terkadang terpancing untuk melakukan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gita tadi. Kita memberikan hukuman yang pada dasarnya hukuman itu tidak nyambung dengan kesalahan apa yang dilakukan gitu. Meskipun di bidang tertentu, di lembaga tertentu bahkan itu masih menerapkan hukuman karena
hukuman tetaplah lebih efektif begitu, dan ini pasti akan tetap menjadi perdebatan gitu. Tetapi di sini ada hal yang positif, yaitu hukuman itu tidak sudah tidak relevan gitu ya, dari teori kontrol yang dilakukan yang disampaikan oleh Dr. William Glaser. Oke, Bapak Ibu pada dimaafkan yang perlu kita ubah, yaitu yang pertama dari stimulus respon, bahwa yang menganggap bahwa realitas kebutuhan kita itu sama, dan menurut teori kontrol tidak, bahwa kebutuhan masing-masing itu, kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal begitu. Pada realitasnya adalah masing-masing itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol disebutkan bahwa kita tidak bisa mengubah orang agar punya pandangan yang sama dengan kita. Yang bisa kita lakukan hanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang terakhir, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol berpikiran bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, ini sudah kita waktunya mepet. Yang sebelumnya, ya ini lanjutannya tadi. Pada stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol tidak, hanya diri kita saja yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian berikutnya kesimpulannya adalah saya bisa mengontrol orang lain, ternyata tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan meninggal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, pada teori stimulus respon itu masih menggunakan model berpikir menang dan kalah. Kalau di teori kontrol, bagaimana kita memikirkan semuanya bisa win-win solution. Jadi tidak ada yang menang, tapi semuanya menang. Gitu ya. Kemudian kita dari tadi saya menyebutkan tentang disiplin positif. Tapi saya perlu menyebutkan apa sih makna disiplin itu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman yang nanti kita sempat singgung ya. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini masih sering terjadi yang kita lakukan nih. Bagaimana ketika kita ngomong tentang disiplin itu, maka tadi yang paling terkait adalah kita masih menggunakan pola hukuman dan sebagainya. Lanjut ya. Oke, Bapak pendidikan kita belajar di Bantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di sekolah harus ada disiplin yang kuat. Sebab disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cara melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi artinya kita memang harus self disiplin itu kuncinya ya. Jadi disiplin itu kita mulai dari diri sendiri. Kalau nanti kita tidak disiplin, maka akan berbenturan dengan pihak-pihak lain. Pasti akan berbenturan dengan disiplin-disiplin yang lain. Maka akhirnya jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, barangkali kita yang akan didisiplinkan oleh orang lain. Oke, pemikiran di ajaran Dewantara ini sejajar dengan Dian Husin dalam bukunya Restructuring School Discipline pada 2021. Jadi dari bahasa Latin saya
saya tidak tahu menyebutkannya apa, tapi katanya disiplina, yang artinya belajar. Terkait dengan hal tersebut, maka disiplin itu lebih tepatnya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik. Lanjut saja Pak. Ya. Kita dari teori apa tadi? Teori stimulus respon dan teori kontrol yang disampaikan oleh siapa tadi? Dokter William Glaser tadi. Okay. Kita bisa menyimpulkan bahwa disiplin positif itu tidak harus dengan beri hukuman. Hukuman adalah alternatif terakhir dan jika perlu tidak digunakan, meskipun tadi di tempat tetap menjadi sesuatu yang IPK bersama. Bahkan saya sendiri kadang terjebak dengan itu. Meskipun di tempat lain tadi saya bilang juga hukuman itu tetap perlu. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang dipercaya itu ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal ya. Nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan latar belakang dan sebagainya. Artinya dimanapun nilai ini nilainya sama, dan nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, ataupun nilai-nilai ini adalah merupakan fondasi bagi kita untuk berperilaku. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu juga sudah, itu adalah nilai kebajikan. Dimanapun sama, di belahan dunia manapun, beriman itu sama bertakwa, mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan global, kreatif dan sebagainya. Profil belajar Pancasila itu saya kira sudah komplit ya mengenai nilai kebajikan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, bisa saya tularkan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, dan terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau bertanya nih sama Bapak Ibu guru sebagai audiens. Kira-kira dari penjelasan yang Pak Adi, sebetulnya kita sudah belum menerapkan ini di kelas kita? Sepertinya sudah, cuma kita belum tahu ya. Ternyata ini yang namanya disiplin gitu. Nah, dari penjelasan Pak Adi tadi, saya bisa menyimpulkan 3 hal. Yang pertama adalah kita tidak bisa mengontrol murid Bapak Ibu, tetapi kita bisa mengarahkan mereka supaya mereka memiliki kontrol atas diri mereka sendiri. Nah, kemudian yang kedua, untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang nyaman, maka kita bisa menggunakan model berpikir menang-menang. Nah, jika kamu begini, maka begini. Jika kamu begini, nanti begini. Nah, hal uniknya adalah saya pernah praktek di Bapak Ibu sama anak saya sendiri yang masih kecil, bahwa adik, kalau adik tidak makan, nanti adik lapar. Nah, ternyata dia mau. Tapi kalau saya bilang, adik kalau nggak makan, nggak ikut loh. Malah nggak makan ya. Nah, jadi intinya mungkin kita bisa mengubah paradigmanya dia. Iya, mungkin dia memberikan kita untuk motivasinya. Bagian ketiga adalah kita memotivasi murid supaya dia bisa menghargai dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi dengan nilai kebajikan yang mereka punya. Nah, untuk penjelasan materi pertama, apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Ataukah cukup jelas? Cukup jelas? Atau Bu Ana mau tanya Bu? Belum? Ya, baik. Terima kasih atas perhatian dan penjelasannya Pak Adi. Silakan untuk menuju ke tempatnya. Dan kita masuk pada pemateri yang kedua.
wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Mbak Malida. Saya lihat Bapak Ibu agak sudah merasa capek ini ya. Cukup capek mungkin nak. Ya, langsung saja biar menyingkat waktu. Saya di sini akan menyampaikan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, yakni bertahan hidup, kasih sayang, kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian juga kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan merasa senang. Nah, jadi peserta didik pun juga memiliki kebutuhan-kebutuhan tersebut yang harus kita mengerti, kita tahu dan kita jaga nih Bapak Ibu. Nah, contohnya di sini setiap murid, sebentar ya, belum yang tadi. Ya. Setiap murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, contohnya di sini, Ibu Amber, guru wali kelas 11 di SMA Negeri 1 Andong, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Raka. Beberapa anak di kelas 11 telah datang padanya dan mengeluhkan Raka yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amber, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Raka melakukan hal itu? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Apa toh kebutuhan bertahan hidup itu? Nah, kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, contohnya dalam kasus Raka tadi, apabila Raka ketika ditanya oleh Ibu Amber, kemudian ia menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan Raka bekal, maka di sini Raka sedang memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga memiliki keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan anak peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, dalam kasus Raka tadi, apabila ketika ditanya oleh Ibu Amber, Raka menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya ialah karena ia merasa senang jika temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Raka adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dibedakan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Dalam kasus ini, apabila jawaban Raka adalah dia merasa hebat
karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Raka sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Yang selanjutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka penuh banyak berbeda, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Raka dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang berbeda ragam. Maka Raka sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Yang selanjutnya kesenangan atau kebutuhan akan merasa senang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Nah, Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, misalkan anjing, lumba-lumba dan lain-lain, saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Ini sama juga halnya dengan manusia. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka juga suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka liburan, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku, mereka masih terlihat lucu. Nah, yang selanjutnya dalam kasus di atas, bila akan menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi oleh teman-temannya yang kesal karena diatur makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Raka sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Nah, demikian tadi yang dapat kami sampaikan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kita semua, jadi sangat menyebut bahwa manusia itu baik guru, murid atau siapapun punya kebutuhan. Ada kebutuhan merasa tadi bertahan hidup, kasih sayang, lalu ada diakui dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang kita kan jelaskan sedikit real, sebetulnya ada satu kebutuhan yang tidak dia dapatkan di rumahnya. Rata-rata kayaknya kasih sayang kemudian atau perhatian. Nah, maka dari itu kita sebagai guru bisa sedikit membantu misalnya ini dalam memberikan perhatian kepadanya. Tentu saja dengan hal-hal yang positif dan hal yang cukup. Biasanya kalau ada anak yang merasa ingin diperhatikan, nanti yang lain jelas. Baik, terima kasih Bu Titi. Silakan untuk kembali ke tempat. Dan berikutnya akan dijelaskan materi tentang 5 posisi kontrol guru dari Pak Agus Wihanto SPD. Kepadanya disilakan. 10 menit ya Pak? Nah, kalau bisa kurang dari 10 menit. Posisi kontrol. Ya. Oh, sing be aku adalah posisi kontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat, kayaknya kalau duduk ini hanya nanti juga mas. Sebelum masuk ke institusi 5 posisi kontrol, saya ada tepuk tangan ini nanti sistemnya hanya level supaya nanti untuk bisa mengetahui kefokusan kita Bapak. Contohnya gini, nanti ketika saya menyatakan pulsa itu pulsa itu
Tombol 1 tombol 2 tombol 3 Tombol 3 2 kali aku masih pusing aja. Tepuk 3 2 kali berarti 3-nya 2. Aku mah 3 2 itu doa. Enak kali. Oh berarti saya salah. Oke, tepuk 3 2. Oke, saya ulang lagi berarti kursinya. Oke. Tepuk 2 1. Tepuk 3 2. Bapak Ibu, di sini saya dikasih teman-teman pakai 5 posisi atau dulu. Di sini Bapak Ibu, yang pertama bahwa kita sebagai guru Bapak Ibu sebagai yang bisa memantau bahwa anak didik kita itu bisa belajar dengan lebih baik, sehingga kita harus menerapkan yang namanya disiplin positif yang besar pada budaya yang dikembangkan oleh ini biasanya nanti dulu. Nah ini memang saya juga saya sampaikan oleh beliau Direktur Rosen yang dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi Bapak Ibu. Bapak Ibu pertama adalah Bapak Ibu di 5 posisi kontrol kalau di kelas itu ada 5. Pertama adalah penghukum. Dalam penghukum itu bagaimana Bapak Ibu? Bahwa seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum, jadi kita di kelas ini bisa menjadi penghukum. Senantiasa nanti akan mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem apa yang dapat lebih mengangkat bentuk-bentuk yang lebih dalam lagi. Sehingga contoh posisi kita sebagai penghukum kita adalah ini. Pak Guru aturan saya awas atau awas. Jadi kalimat itu sudah menentukan bahwa Bapak Ibu itu di kelas itu jadi penghukum. Atau ada lagi istilahnya adalah kamu selalu saja salah. Jadi kalimat semacam itu menjadikan bahwa Bapak Ibu di kelas itu jadi penghukum. Nah, nanti dampaknya kalau siswa bagaimana? Dampaknya siswa itu siswa akan mengikuti apa yang diperintahkan Bapak Ibu. Namun nanti anak itu memiliki rasa jengkel, bahwa walaupun dia mengikuti apa yang Bapak Ibu perintahkan, tetapi dia akan merasa jengkel dan akan diluapkan itu nanti ketika dia sedang duduk. Biasanya itu nanti anak itu ketika pelajaran mungkin di kamar-kamar bukunya dia masing-masing, atau buku, atau yang lainnya. Jadi itu nanti posisi penghukum. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua itu adalah kita sebagai pengobat merasa bersalah. Di sini bisa digambarkan pengobat merasa bersalah ini adalah nada suaranya memolas, langsung nanti halus sedih. Tetapi memojokkan. Jadi contohnya pun juga banyak Bapak Ibu. Contohnya itu sangat kecewa sekali, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah ini kalimat semacam ini berarti Bapak
membuat rasa bersalah yang nantinya akibatnya itu adalah anak itu nanti akan dia memendam, ya, jadi memendam kekecewaannya gitu, sehingga nanti anak itu tentunya tidak bisa memaafkan bahwa rasa salah itu diluapkan, jadi dipendam. Jadi nanti menjadikan anak itu juga tekanan batin, gitu ya, tekanan batin. Oke, itu yang kedua Bapak Ibu. Sedangkan yang ketiga itu Bapak Ibu di sini sebagai teman. Ya. Lanjut Bu. Teman. Nah, pada posisi ini, jadi Bapak Ibu ini pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ya, jadi Bapak Ibu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Ini ada dua Bapak Ibu. Sehingga ketika nilai yang positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid, itu positifnya Bapak Ibu. Sedangkan posisi yang negatif biasanya itu anak akan ketika dia mengikuti atau menjalankan aturan itu sesuai perintah dengan guru yang tadinya sistemnya hanya teman. Tapi sedangkan guru yang tidak dianggap teman itu nanti ketika dia memerintah apapun ya tidak dihiraukan. Nah ini biasanya itu dengan kalimat-kalimat yang muncul, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo bantulah demi Bapak. Nah ini kalimat ini yang menunjukkan bahwa posisi Bapak Ibu menjadi teman. Banyak sekali, bisa saja ayo ingat tidak ada Bapak selama ini, itu kalimat-kalimat yang jadikan bahwa posisi Bapak Ibu menjadi teman. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Namun dalam yang positifnya tadi sudah saya sampaikan, kalau positifnya itu adalah Bapak Ibu nanti akan dekat dengan murid. Tapi tidak betul apa? Murid nanti jadi tergantung pada guru tersebut. Contoh tergantung pada guru tersebut apa? Itu tadi. Ketika tidak yang memerintahkan guru itu, ya tidak dijalankan. Itu Bapak Ibu. Langsung yang keempat Bapak Ibu, pemantau. Pemantau itu apa Bapak Ibu? Pemantau itu berarti mengawasi. Jadi posisi Bapak Ibu adalah pada saat ini mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Contohnya langsung saja adalah apa yang orang akan melakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Ini Bapak Ibu jadi pemantau. Nah, hasilnya apa? Dampaknya apa? Dampaknya itu adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Sehingga guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, jadi amanah atau membuat rasa bersalah. Itu yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah manajemennya. Nah, yang manajemen ini bagaimana Bapak Ibu? Sedangkan manajemennya adalah posisinya dia posisi yang terakhir, sehingga nanti intinya kita nanti ada di posisi ini, sehingga posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersalahkan murid karena menjawab atau tanggung jawab karena perilakunya, menuduh murid agar dapat menemukan solusi atas masalah sendiri. Jadi hasilnya pun juga tidak baik bahwa posisi manajer ini suara guru sebaiknya tulus, tidak menekan atau memarahi, tidak bermarah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk, ya. Sehingga posisi ini bisa baik dan ini nanti menjadi tujuan bagi Bapak Ibu untuk bisa menjadi guru yang dapat berpihak pada murid. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena terbatasnya waktu.
ini kita sampaikan sebatas ini, mungkin semoga bisa bermanfaat untuk diri bagi yang kepada Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Kita ulas dulu ya ketika semuanya. Baik Bapak Ibu, dari penjelasan Pak Agus ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasannya dari kelima posisi kontrol guru tadi, ternyata yang paling ideal adalah posisi manajer ya Pak ya. Nah, karena di posisi manajer ini si siswa yang bersalah itu nanti dia merasa dihargai gitu. Kemudian dia juga merasa diperlakukan seperti teman-teman yang lain. Jadi tidak terlalu ditekan banget, disalahkan banget gitu. Dan dia juga dituntut untuk menemukan pemecahan dari masalahnya sendiri. Baik, kemudian pembicara yang terakhir ada Bapak Sumarjo SPD dengan tema segitiga restitusi. Dan nanti ada role play-nya ya Pak ya. Nah, tentang bagaimana kita mengatasi anak-anak yang bermasalah Bapak Ibu. Jadi kalau dulu ada anak yang bermasalah, maka kita tes gitu ya, dimasakan ada juga. Tapi kalau zaman sekarang itu udah nggak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak yang salah itu kita ajak duduk bersama, kita ajak ngobrol, kita berikan treatment yang disebut dengan segitiga restitusi. Kepadanya disilahkan, silakan Bapak Sumarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini yang terakhir. Jadi Bu Ana, Bu Win, insya Allah sebentar lagi ini selesai. Semoga setelah yang akan saya sampaikan, kita keluar dari sini ada sesuatu yang kita dapatkan. Intinya sebenarnya di diseminasi budaya positif kali ini kan ada dua hal, yakni tentang keyakinan kelas dan yang kedua tentang restitusi itu sendiri. Jadi rangkaiannya memang seperti itu. Nah, bagian saya yang terakhir, nanti saya ditemani oleh Pak Agung dan Pak Yudi supaya lebih berkesan gitu, supaya kita tidak hanya teoritis saja, karena selama ini tentang penanganan anak terutama seperti yang disampaikan Bu Marida tadi, kita lebih banyak pada posisi penghukum ataupun pembuat perasa bersalah. Nah, ke depan nanti kita diharapkan bisa menjadi sebagai manajer. Seperti apa tadi sudah disampaikan Pak Agus. Nah, bagian saya berkaitan dengan segitiga restitusi. Tadi di Bu Anita sedikit juga sudah disinggung berkaitan dengan restitusi itu sendiri. Pak Yudi mungkin bisa dilanjutkan slide-nya. Jadi sebelum kita bermain peran, kita review kembali apa sih sebenarnya restitusi itu. Jadi restitusi ini merupakan salah satu cara, jadi hanya salah satu cara, bisa jadi ada cara yang lain untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Jadi upaya kita menjadikan murid ini punya disiplin sehingga nanti tercipta budaya yang positif begitu. Lanjut Bu Anis. Nah, menurut Gosen, restitusi itu merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak merasa bersalah, tetapi dia kembali ke kelompoknya, ke komunitasnya, tetapi dengan rasa yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Jadi setelah melakukan kesalahan, kemudian dipanggil, diberi restitusi, nanti murid keluar dari ruangan itu tidak ada
merasa berdosa, tidak ada rasa paling hina, tetapi dia kembali dengan perasaan atau karakter yang lebih kuat tadi. Nah, restitusi di sini menguntungkan korban atau si pembuat kesalahan. Jadi dia membuat kesalahan, dipanggil, direstitusi, tetapi dia jadi untung karena sekembalinya dari ruangan itu tadi karakternya akan kembali pulih. Jadi dia tidak bersalah, tetapi tahu mana apa kesalahannya, kemudian apa yang seharusnya dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, di sini nanti akan kita kenalkan 3 tahapan restitusi yang biasa digambarkan dalam segitiga sehingga disebut sebagai segitiga restitusi. Paling dasar itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Nah, di tahapan yang pertama menstabilkan identitas ini bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya anak ketika salah dipanggil langsung dimarahi, itu kan biasanya anak ya tadi langsung drop, merasa bersalah, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di tahapan yang pertama, guru harus menstabilkan identitas terlebih dahulu agar rasa bersalahnya anak ini tidak muncul kembali, bahwa itu hal yang masih bisa dimaklumi. Kalimat-kalimatnya bisa misalkan itu berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Pak Guru juga pernah kok melakukan hal seperti itu dan seterusnya. Jadi diberikan kalimat-kalimat positif seperti ini dengan harapan si anak itu tidak menjadi orang yang paling gagal. Tahapan yang kedua, yakni validasi tindakan yang salah, bahwa setiap tindakan pasti ada tujuannya. Anak melakukan hal yang menurut kita salah tadi pasti juga punya tujuan. Nah, yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar tadi, maka kita bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di tahapan ini Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat-kalimat misalkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu dan seterusnya. Jadi kita gali sebenarnya anak tersebut melakukan hal atau tindakan haji itu atas dasar apa. Jadi kalau dulu ada bahkan yang terakhir yakni menanyakan yang sesuai oleh kontrol, menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal seperti yang disampaikan Pak Adi tadi, yang bisa mengubah diri kita dan kita sendiri, orang lain tidak akan bisa. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Kan jadi disuruh mengingat keyakinan-keyakinan yang telah dibuat yang akan nilai-nilai dan juga apa yang kira-kira tadi dilanggar digali dan seterusnya. Contohnya kita nanti bisa menggunakan kalimat-kalimat misalkan apa yang kita percaya sebagai sudut kali ini kan ada 2 hal, kelas atau keluarga keyakinan kelas, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang terus. Jadi saya ini ketika kita melalui dengan oleh baik nanti anak yang kita
perpisahan, keluar dari ruangan itu dengan percaya diri lebih baik. Jadi ini yang diharapkan. Jadi intinya tadi diseminasi budaya positif itu kita ingin mendiseminasikan tentang keyakinan kelas dan tentang restitusi. Untuk lebih jelasnya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan ditemani oleh Pak Agung dan Pak Yudi. Dalam kesempatan ini Pak Agung berperan sebagai murid yang tadi perannya begitu kebalik, karena katanya gurunya harus yang besar, tapi ini nanti ada murid yang jenggotan. Jadi Pak Agung jadi guru, jadi wali kelas yang mendapatkan laporan dari beberapa guru bahwa muridnya yang bernama Yudi beberapa hari tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena itu, sebagai wali kelas, beliau akan melakukan restitusi terhadap anak didiknya. Untuk itu, monggo dipersilakan. Upaya kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuk Pak? Boleh? Selamat dulu Mas Yudi. Iya Pak, terima kasih. Mas Yudi, kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Tidak tahu. Gini Mas Yudi, ini saya dapat laporan dari bapak guru yang di kelas. Itu laporannya kamu sering tidak masuk atau apa? Apakah benar itu Mas Yudi? Iya Pak, benar sekali. Jadi Mas Yudi, yang namanya manusia itu kan pasti punya masalah, punya juga yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian akhirnya menjadi malas dan sebagainya, sehingga tidak seperti harapan. Seperti Mas Yudi ini beberapa kali tidak masuk. Apakah betul Mas Yudi? Iya Pak. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa tidak masuk sekolah Mas Yudi. Iya Pak, karena saya hadir tiap malam itu pergi memancing Pak. Sehingga saya tidurnya kemalaman. Setelah itu saya mau berangkat sekolah kesiangan Pak. Akhirnya saya tidak berangkat sekolah Pak. Oh seperti itu berarti. Iya. Kamu sering tidak masuk sekolah karena mancing, kemudian akhirnya kamu sering bangun siang, akhirnya tidak masuk sekolah, gitu ya Mas Yudi ya? Iya Pak. Kira-kira dengan Mas Yudi seperti itu, mancing, kemudian tidak masuk sekolah, itu kira-kira kesepakatan apa yang kamu langgar? Kemarin kan Bapak Guru kan sudah membuat kesepakatan kelas dengan kamu dan bertemu, dan juga sudah kamu yakini. Kira-kira yang kamu langgar apa Mas Yudi? Ya, menurut di kesepakatan kelas kemarin, di kelas itu kalau di peraturan tersebut saya kurang tidak disiplin. Ya, tidak disiplin dan melanggar keyakinan kelas atau aturan kelas yang sudah pernah kita buat pada waktu itu. Berarti Mas Yudi sudah menyadari kesepakatan yang sudah dilanggar berarti ya? Iya. Kemudian ke depannya bagaimana Mas Yudi agar Mas Yudi bisa lebih tertib lagi untuk masuk sekolah? Iya, karena berhubungnya terlambatnya itu karena sering bangun kesiangan, maka nanti mancingnya akan saya kurangi Pak. Mungkin di lain hari bisa di malam Sabtu atau malam Minggu. Nanti jadi saya bisa tidur lebih awal dan nanti bangun lebih awal dan berangkat lebih awal. Harapannya Mas Yudi bisa seperti yang tadi Mas Yudi sampaikan ya, bahkan merubah pola menyalurkan hobinya mancing tadi. Yang awalnya itu mancingnya itu sesuka waktu, kemudian ini bisa dimanajemen agar nanti saat punya sekolah tidak apalagi seperti yang dapat laporan seperti ini.
kita itu kadang sudah terlalu nyaman dengan posisi kita yang sebagai penggongkan. Jadi kita ini memang harus kita biasakan sebisa mungkin. Makanya fungsi dari kegiatan kali ini supaya nanti Bapak Ibu keluar dari sini mendapatkan sesuatu tadi. Sengaja kami pilih karena kami yang memilih beberapa guru yang mungkin beberapa kegiatan yang sama dulu belum pernah mendapatkan kesempatan seperti ini, maka sengaja kami pilih Bapak Ibu. Jadi begitu, sekali lagi semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Kita sebagai guru sekaligus sebagai orang tua mungkin nanti bisa dipraktekkan di rumah. Karena saya yang terakhir, saya kasih pantun. Apa ya? Beli mawar putih, lupa minum obat. Apa ya? Terima kasih guru-guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kiranya materi-materi dari kami sudah dipaparkan dengan baik. Sekarang masuk pada sesi tanya jawab. Kita batasi ada satu termin saja ya Bapak Ibu, satu termin dengan 3 pertanyaan. Untuk Buana dulu tadi Pak. Mohon dibantu Bapak, barangkali bisa. Terima kasih. Silakan Bu Ana, pertanyaannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya ya untuk yang tadi di materi diberikan oleh Bu Titi. Tadi kan tentang kebutuhan dasar manusia ya. Misalkan ada suatu masalah, ada siswa yang main HP terus itu ketika kita memberikan materi, itu kira-kira anak yang main HP terus-terusan itu kira-kira dia itu mau memenuhi kebutuhan yang seperti apa? Pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menyadarkan siswa tersebut supaya bisa kembali ke alam yang benar? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya. Ini ujian. Oke, langsung saja dari pertanyaan Ibu Ana untuk Bu Titi. Bahwa ada siswa yang main HP terus nih Bu. Kira-kira mereka tuh mau memenuhi kebutuhan apa sih Bu? Lalu bagaimana kita untuk menanganinya? Silakan Bu Titi. Ya, terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya. Tadi mengenai anak yang sering main HP ketika di kelas ini Bu. Jadi dari 5 kebutuhan dasar yang tadi sudah kami paparkan, ya, yang pertama yaitu anak itu merasa kurang kasih sayang atau rasa diterima jika dia ketika ditanya itu menjawab alasannya bermain HP ketika di kelas karena dia merasa senang ketika temannya itu sebel dengan dia, kok kamu mainan HP terus. Dia tuh menikmati muka teman-temannya yang sebel itu Bu. Jadi dia merasa butuh perhatian gitu Ibu. Kemudian yang kedua, rasa kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi dia merasa dapat mengendalikan arah hidup dirinya sendiri. Jadi jika dalam kasus tersebut si anak menjawab bahwa dia merasa bosan dengan rutinitas dan keseharian yang begitu saja Ibu, disiplin itu dia bosan. Jadi dia pengen melakukan sesuatu hal yang baru. Kemudian yang ketiga, kesenangan kebutuhan akan merasa senang. Jika anak menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, nah, seperti itu berarti dia kebutuhan akan merasa senang. Jadi seperti aku senang berkorong teman bagaimana, guru bagaimana, ya dia pokoknya senang seperti
mungkin bisa jadi malah berhenti main HP, kita bisa mempraktekkan segitiga restitusi, Ibu. Mungkin seperti yang dipaparkan Bapak Ibu tadi ya, bahwasanya untuk mempraktekkan segitiga restitusi itu mungkin juga tidak cukup mudah, Ibu, karena kan kadang kita sudah membawa emosi dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam diseminasi budaya positif ini kita belajar untuk sama-sama mengerti akan kebutuhan anak dan juga memberikan solusi terbaik melalui cara sebagai manajer tadi. Jadi bukan lagi penghukum atau pemberi rasa bersalah, tetapi sebagai manajer atau menjadi pemimpin untuk anak ini mau kemana toh arahnya itu, begitu Ibu. Jadi memang harus agak menahan sisi-sisi emosi kita sebagai guru, kadang-kadang ke bawah sebelumnya gitu gini Ibu. Dan ini juga kita masih sama-sama belajar kayak Ibu. Seperti itu Bu Ana, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Titi, bahwa sebetulnya Bu Ana mungkin ini muridnya kinestetik kali. Jadi kita sedikit merekomendasikan model belajar hasil bijaksana. Baik, akhirnya kita sampai di penghujung acara ya Bapak Ibu, di bagian refleksi bahwa hari ini kita sudah belajar apa saja tadi Bapak Ibu? Tentang disiplin positif, kemudian bagaimana menerapkan setiap poin-poinnya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dengan penuh rasa sabar, rasa ikhlas, dan juga kepercayaan bahwa kita pasti bisa masuk pada era yang lebih baik Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya punya pantun sebagai penutup. Duduk di meja sambil makan. Pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami aturkan untuk Bapak Ibu yang telah datang. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini Pak Agus akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Kalian paham tentang keyakinan kelas itu apa? Oke, keyakinan kelas itu menyerupai peraturan yang ada di kelas kita untuk kita sepakati dan untuk kita jalankan bersama. Namun, keyakinan kelas ini nanti sifatnya positif. Maksudnya positif apa? Misal, contoh, ketika kalian ini semisal, Pak, di kelas dilarang main HP, Pak. Berarti kalian tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Negatif itu seperti apa? Tidak boleh bawa HP. Itu nggak boleh. Berarti apa yang diganti? Diganti nanti dengan kalimat positif. Kalimat positifnya bagaimana? Contoh, kalau tidak boleh main HP berarti tidak boleh apa? Mengoperasi. Masih ada kata tidak boleh, jangan. Berarti apa? Mengikuti pembelajaran harus fokus. Bisa kan? Misal ketika ulangan, Pak, ketika ulangan tidak boleh mencontek, Pak. Itu kan berarti kalimat negatif. Kalimat positifnya bagaimana? Dilarang. Gimana? Dilarang melihat. Gimana, Pak? Dilarang mencontek. Harus menjawab dengan jujur atau dengan kalimatnya jujur, gitu ya. Berarti kalimat yang namanya kalimat positif. Banyak. Untuk kalimat positif itu banyak. Maka pada hari ini silahkan kita kesepakati keyakinan kelas yang ada di 10.6 ini untuk kita jalankan selama 1 tahun pembelajaran kita, supaya nanti ada kesepakatan untuk kalian dan Pak Agus untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Sepakat? Sepakat. Oke, pada hari ini Pak Agus akan
kita mulai dengan tahapannya. Nanti akan saya bagikan kertas, kalian tulis satu aja, satu atau dua. Kita ambil dua aja ya. Kita ambil dua saja. Setelah itu nanti kalian silahkan tempelkan di papan atau lembar yang sudah saya sediakan di depan. Keyakinan kelas 10-6. Paham ya? Setelah itu saya akan membagikan dulu kertas untuk kalian tulis. Anak-anakku sekalian, kita sudah memperoleh keyakinan kelas 10-6. Ini akan saya bacakan ya, kelas yang kita sepakati. Oke, yang pertama, saling berteman, ya. Yang kedua, menjaga lisan, sikap. Menjaga kebersihan, saling menghargai, jujur. Oke, itu semua kesepakatan kita. Apakah disepakati? Sepakati. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Sabian Bayu Haji. Saya dari kelas 10-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Saya Megada Sandra dari kelas 10-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelas 10. Seru Pak, dan senang juga. Asik dan berbahagia bersama. Sangat penting. Penting sekali karena membantu Sangat penting sekali untuk kelas. menurut saya sangat penting karena dapat membantu meningkatkan disiplin kelas dan menciptakan rasa bertanggung jawab pada diri masing-masing. Supaya disiplin dan bertanggung jawab. Dapat membantu bersama dan jujur dalam mengerjakan tugas. Sangat disiplin dan bertanggung jawab. Bisa menciptakan kesepakatan kelas dalam menaati tata tertib
peraturan kelas.